kita mempelajari tentang sifat-sifat dan rumus pada segi 4, kita latihan soal dulu ya. Contoh soal yang pertama tentang persegi panjang. Luas bangun persegi panjang adalah 96 cm persegi. Jika perbandingan panjang dan lebarnya 3:2, maka keliling persegi panjang adalah, kita gambar dulu ya persegi panjangnya. Karena diketahui perbandingan 3:2, maka kita tulis juga pada sisi-sisinya. Untuk mempermudah menghitung, kita beri variabel pada sisi-sisinya dan kita tulis rumusnya luas persegi panjang, karena pada soal ini yang diketahui adalah luasnya. Kita substitusikan luasnya yaitu 96, sedangkan panjangnya 3A dan lebarnya adalah 2A. Kita kalikan terlebih dahulu ya. 3 dikali 2 sama dengan 6, sedangkan A dikali A sama dengan A kuadrat. Lalu keduanya kita bagi dengan 6. 96 dibagi 6 adalah 16, sedangkan 6A kuadrat dibagi 6 tinggal A kuadrat. 16 sama dengan 4 kuadrat, jadi nilainya A adalah 4. Setelah kita tahu nilainya A sama dengan 4, lalu kita substitusikan ke panjang dan lebarnya. Jika panjang sama dengan 3A, berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Sedangkan lebarnya adalah 2A. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Untuk menghitung keliling persegi panjang, kita tulis dulu rumusnya yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Kita gunakan panjang dan lebar setelah dihitung perbandingannya ya. Panjang kita ganti dengan 12, sedangkan lebar kita ganti dengan 8. Kita jumlahkan terlebih dahulu dan kelilingnya adalah 40 cm. Contoh soal yang kedua adalah bangun persegi. Perhatikan gambar persegi PQRS dan persegi TUVB. Jika R adalah titik pusat simetri putar TUVB, berapakah luas daerah yang diarsir? Kita akan memutar sedikit gambar ini sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Kalau kita lihat, ternyata gambar yang diarsir adalah 1/4 dari gambar persegi TUVW, sehingga langkah untuk menghitungnya yaitu kita kalikan dengan luas persegi. 1/4 luas persegi atau sama dengan 1/4 sisi kuadrat. Sedangkan sisi dari persegi tersebut adalah 12. 12 kuadrat adalah 144, kemudian dibagi 4, maka luas arsiran sama dengan 36 cm persegi. Contoh ketiga, belah ketupat. Luas belah ketupat adalah 10 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya adalah 4 cm. Berapakah panjang diagonal yang lain? Untuk soal ini, kita tidak membutuhkan gambar, langsung kita tulis rumus luas. Kita substitusi luas belah ketupat, yaitu 10 cm, kemudian kita juga mensubstitusi diagonal 1, yaitu 4. Nah, setelah itu, 2 kita pindah ke sebelah kiri, jadinya dikali, dan 10 dikali 2 sama dengan 20. Kemudian keduanya sama-sama dibagi 4, sehingga 20 dibagi 4 sama dengan 5, sedangkan 4D2 dibagi 4 sama dengan D2. Jadi panjang diagonal lainnya adalah 5 cm. Contoh 4, bangun layang-layang. Sebidang tanah berbentuk menyerupai bangun layang-layang dengan sisi 4 meter dan 7 meter. Jika tanah tersebut akan diberi pagar dari tanaman singkong dengan 2 tanaman dalam 1 meter, berapakah tanaman singkong yang dibutuhkan? Nah, kita gambar terlebih dahulu ya layang-layangnya. Lalu kita tulis sisi-sisi yang diketahui yaitu 7 meter, kemudian 4 meter, 4
4 meter lagi, dan yang terakhir 7 meter. Nah, keempat sisinya tinggal kita jumlah. Karena yang diberi pagar hanya yang pinggir, maka sama dengan menghitung kelilingnya layang-layang. Setelah kita jumlah, hasilnya adalah 22. Ada keterangan 2 tanaman dalam 1 meter. Jadi banyaknya tanaman singkong dikalikan 2 sama dengan 44 buah. Contoh yang kelima, trapesium sama kaki. Berapakah luas trapesium pada gambar berikut? Sebelum kita menghitung luasnya, pada gambar tersebut belum diketahui tingginya. Jadi kita gambar dulu ya tingginya trapesium. Berikutnya kita sudah mengetahui sisi mana yang panjangnya sama. Jika jarak sisi yang atas 8 cm, maka sisi berikutnya yang bawah juga panjangnya 8 cm. Ternyata kedua sisi di sebelah kanan dan di sebelah kiri panjangnya juga sama, yaitu 6 cm. Selanjutnya kita perhatikan segitiga, itu segitiga siku-siku. Untuk menghitung tinggi dari trapesium tersebut, kita harus menggunakan rumusnya Pythagoras. Karena tinggi adalah sisi tegak, maka rumusnya dikurangi. 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan akar dari 64. Jadi tingginya sama dengan 8 cm. Karena bagian-bagiannya sudah diketahui semua, selanjutnya kita menghitung luasnya. Sisi A ditambah sisi B dikali tinggi dibagi 2, di mana sisi A-nya itu 8, sisi B-nya 20, dan tingginya 8. Sehingga luas trapesium sama kaki adalah 112 cm persegi. Contoh soal yang terakhir, sama-sama trapesium sama kaki. Jika luas gambar berikut adalah 32 cm persegi, berapakah kelilingnya? Sama seperti yang tadi, jika jarak sisi yang atas 5 cm, maka dengan panjang yang sama juga 5 cm. Karena sisi di sebelah kiri dan sebelah kanan ini sama, karena ada tandanya, maka yang sebelah kiri panjangnya juga 3 cm. Maka panjang sisi yang bawah adalah 11 cm. Setelah itu kita tulis rumusnya luas trapesium, yaitu sisi alas ditambah dengan sisi atas dikalikan dengan tinggi dibagi 2. Kita substitusikan luasnya yaitu 32, lalu kita substitusi bagian sisi alas yaitu 11 dan sisi atas yaitu 5. Dikalikan tinggi dibagi 2. Karena kita akan mencari tingginya, maka tetap ditulis T ya. Kita jumlahkan terlebih dahulu 11 ditambah 5, lalu masing-masing kita bagi dengan 2 sehingga didapat 8 dikalikan T dibagi 1 atau 8T. Masing-masing ruas kiri dan kanan masih bisa dibagi 8 sehingga 32 dibagi 8 sama dengan 4 dan 8T dibagi 8 sama dengan T. Karena sudah diketahui tingginya, selanjutnya kita akan menghitung sisi miring dengan bantuan segitiga siku-siku dan rumusnya Pythagoras. Karena yang akan kita cari adalah sisi miringnya, maka rumus Pythagorasnya ditambah. Akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 25, maka panjangnya sisi miring adalah 5 cm. Kita hitung yuk kelilingnya. Sisi yang panjangnya 5 cm ditambah dengan 5 cm, ditambah lagi 5 cm, dan yang terakhir ditambah 11 cm. Maka keliling dari trapesium sama kaki pada gambar adalah 26 cm. Nah, sudah paham kan atau sudah ingat kan tentang rumus-rumus segi 4? Sekarang kita akan mencoba untuk memahami lebih lanjut dengan latihan soal. Seperti biasanya, latihan soal bisa dicek di deskripsi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.